Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa semangat menuntut ilmu meskipun harus di rumah. Oke, nama saya Eda Novalia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu mengenai kalimat efektif. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai. Cekidot. Jadi, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami orang lain. Penggunaannya di mana sih? Jadi kalimat efektif itu biasa digunakan pada tulisan ilmiah. Contohnya makalah, skripsi, laporan penelitian, dan lain-lain. Suatu kalimat dikatakan efektif jika ia mampu mengungkapkan pikiran pendengar seperti apa yang terdapat pada pikiran pembicara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, kesepadan struktur, yang meliputi fungsi unsur subjek dan predikat harus jelas. Tidak terdapat subjek ganda. Menggunakan kata penghubung dengan tepat. Menggunakan kata pewatas siang, kata keterangan aspek dan modalitas dengan tepat. Yang kedua, keparalelan bentuk. Keparalelan bentuk berarti mengungkapkan gagasan yang sama fungsinya ke dalam suatu bentuk atau struktur yang sama pula. Yang ketiga, ketegasan makna. Ada 5 poin penting untuk membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan ke depan kalimat, membuat urutan kata yang bertahap, melakukan pengulangan kata, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, dan menggunakan partikel penekanan. Yang terakhir, kehematan. Ada 7 poin penting dalam kehematan. Yang pertama, tidak mengulang subjek yang sama dalam kalimat. Yang kedua, tidak menjamakkan kata yang bermakna jamak. Yang ketiga, menghilangkan bentuk yang bersinonim. Yang keempat, menghilangkan kata superordinat pada kata yang merupakan hiponimnya. Yang kelima, menghilangkan kata saling pada kata kerja resiprokal. Yang keenam, susunan kalimatnya tidak ambigu. Dan yang ketujuh, susunan kalimatnya harus logis. Untuk mengasah kemampuan kita, mari kita evaluasi 10 kesalahan kalimat berikut ini. Let's play! Nomor 1. Kepada para mahasiswa diharap mendaftarkan diri ke subbagian akademik. Kita perbaiki menjadi para mahasiswa diharap mendaftarkan diri di subbagian akademik. Kata depan kepada kita hilangkan sehingga para mahasiswa difungsikan sebagai subjek. Nomor 2. Dengan ransum yang memiliki keseimbangan nutrisi mempengaruhi pertambahan bobot badan ternak babi. Kita perbaiki menjadi ransum yang memiliki keseimbangan nutrisi mempengaruhi pertambahan bobot badan ternak babi. Kenapa kata dengan dihilangkan? Agar kalimat ransum yang memiliki keseimbangan nutrisi dapat dijadikan subjek. Yang keempat, data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Diperbaiki menjadi data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Kita gunakan konjuksi intrakalimat sedangkan untuk menghubungkan bagian dalam kalimat. Nomor 4, proposal ini harus saya perbaiki secepatnya. Kurang padu ya kalimatnya. Kita perbaiki menjadi proposal ini harus saya perbaiki secepatnya. Agar efektif, kita pindah kata harus yang awalnya berada di tengah pelaku dan kata kerja. Nomor 5. Kegiatan yang telah kami lakukan untuk mengumpulkan informasi, pencarian bahan bacaan, dan menyusun rancangan. Bisa kita ketahui bahwa kalimat ini tidak sejajar. Maka kita sejajarkan menjadi kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengumpulkan informasi, mencari bahan bacaan, dan menyusun rancangan. Nomor 6. Setelah tugas kelompok diperbaiki, tugas kelompok akan segera dipresentasikan. Subjek pada kalimat ini ada 2, yang berarti tidak hemat. Kita perbaiki menjadi setelah diperbaiki, tugas kelompok akan segera dipresentasikan. Lanjut nomor 7. Kontraktor tidak jadi memilih lokasi tersebut karena sering kebanjiran. Diperbaiki menjadi kontraktor tidak jadi memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut sering kebanjiran.
Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat, maka butuh subjek di induk kalimat dan anak kalimat agar kalimat tersebut tidak ambigu dan menjadi logis. Nomor 8. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Pada kalimat ini, katanya maknanya kurang jelas atau ambigu, maka harus jelas ditunjukkan kepada siapa. Kalimatnya menjadi, atas bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih. Lanjut nomor 9. Karena sakit, maka ia tidak mengikuti kuliah. Kalimat ini menggunakan dua konjungsi, karena dan maka, yang membuat kalimat menjadi tidak efektif. Kita hilangkan satu menjadi, karena sakit, ia tidak mengikuti kuliah. Terakhir nomor 10. Jadi mahasiswa harus belajar secara teratur. Terdengar ambigu ya? Karena konjungsi jadi, penggunaannya selalu diikuti tanda koma. Perubahannya menjadi, jadi mahasiswa harus belajar teratur. Sekian materi dari saya mengenai kalimat efektif. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.